Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 4, pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai, mari kita membaca surat Fatihah terlebih dahulu dengan harapan ilmu kita nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silahkan dibuka bukunya, buku tema halaman 204, pembelajaran keempat. Ayo membaca. Sore yang dinanti telah tiba, cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Nah, ini gambarnya. Ini Pak Tono yang berkacamata ini. Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung. Jadi Bapak berteduh dulu. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali itu contoh tentang perubahan cuaca. Nah, ini percakapannya. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya, betul, di sini cuaca cerah. Ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Nah, ini Pak Tono menjelaskan tentang perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Nah, ini. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Nah, cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Nah, ini ya. Ada petirnya, awannya warnanya hitam, hujan, matahari, awan putih, matahari ya, seperti ini ya. Ini diantara gambar tentang cuaca harian ya. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis, hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah, ini perbedaannya ya. Ada yang diamati harian, ada yang diamati secara bulanan, ada yang diamati secara tahunan ya, seperti penjelasan Pak Tono tadi ya. Nah, ini. Sekarang ayo berdiskusi. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman diperbolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan saksama. Pak Tono, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Siti yang pertama bertanya. Saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Pak Tono, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Dayu, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Pak Tono, ya betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, seperti ini ya. Yang kita alami sekarang itu merupakan musim penghujan ya. Nah, kalau pagi ya kadang cerah, kadang sudah mendung tidak.
Beni, kalau sekarang cuaca sering hujan berarti sudah masuk musim penghujan ya Pak. Pak Tono, iya Beni, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari ya. Ini. Setiap 10 hari dihitung oleh orang yang ahli. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Edo dan teman-teman. Saya Pak. Nah, mereka semua bersedia. Nah, ini ya. Ayo bercerita. Ceritanya di ini. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim dalam waktu panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Sekarang giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Berceritalah di depan teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut bercerita tentang serta secara bergiliran ya. Ya, tugasnya ini ya. Jadi tugasnya itu nanti kalian membuat ini. Kalau kemarin saya suruh untuk membuat cerita. Nah, sekarang nanti silahkan buat percakapan ya di buku tulis. Percakapan tersebut tentang apa itu cuaca, musim, iklim ya. Seperti antara Pak Edo dan teman-teman tadi ya, teman Dayu dan teman-teman atau Edo dan teman-teman tadi. Pak Tono nih, Pak Tono dengan teman-temannya Edo ya. Nah, Pak Tono tadi menjelaskan tentang cuaca, musim, dan iklim ya. Nah, kemudian teman-teman ada yang bertanya. Nah, maka dari itu tugas kalian di sini yaitu membuat percakapan yang berhubungan tentang cuaca, musim, dan iklim. Bebas kalian ingin membuat percakapan berapa orang. Nah, yang dinamakan percakapan itu minimal dilakukan oleh 2 orang. Kalian ingin membuat nama yang kalian tampilkan itu banyaknya 2 atau 3 atau 4, silahkan ya, terserah. Yang penting berbentuk percakapan yang isinya tentang cuaca, musim, dan iklim ya. Itu ingat tugasnya ya. Ditaruh di buku tulis. Nah, ya, baik kita lanjutkan. Ayo beraktivitas. Hari sudah makin sore, cuaca yang tadinya berawan kini ini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu mengangkat masuk ke sepatu yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya ya. Nah, sampaikan manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan teman-temanmu. Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama ya. Nah, kemudian tugas yang kedua ini ya. Tugas yang kedua yaitu manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman ya. Itu ditulis di bawahnya percakapan tadi ya. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Silahkan ditulis. Insya Allah hanya 2, nanti tugasnya itu saja. Nah, ayo mencoba. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang agar tidak tergenang saat hujan. Lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Semakin semangatnya bermain lompat-lompatan ya, seperti ini ya. Ini seperti yang kemarin ya. Nah, ini bisa dilakukan sendiri. Di tengah jalan hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut ya, seperti ini ya. Melangkah, menolak, posisi di udara, terus kemudian mendarat ya. Ini namanya lompat jauh. Posisi pertama, Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat.
3. Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang, kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi 4. Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapikan dan ditekuk ke depan, kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi 5. Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi ke-6. Kedua kaki Udin mendarat di atas matras, kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Teman-teman memperhatikan gerakan Udin, mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu, dan Beni pun pamit pulang. Dapatkah kamu menirukan gerakan lompatan Udin? Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara bergantian ya. Kegiatan gerakan yang dilakukan oleh Udin tadi ya, itu bisa dilakukan atau dipraktekkan sendiri di rumah. Nah, namanya adalah lompat apa aja? Lompat jauh ini ya. Nah, ini termasuk materi PJOK atau olahraga. Jadi anak-anak ingat itu tugasnya ada 2 tadi. Apa saja tugasnya sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Jadi jika kurang paham nanti silahkan japri ke saya ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.